Bentrokan pecah di kawasan Tambang Emas Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Minggu 14 Desember 2025. Kericuhan yang terjadi melibatkan 15 warga negara asing Cina, prajurit TNI dan warga sipil setempat. Insiden itu membuka konflik laten di tubuh PT Sultan Rafli Mandiri atau PT SRM yang diklaim memiliki kepengurusan ganda. Konflik ini pun merembet menjadi persoalan hukum dan keamanan yang menjadi sorotan publik. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Kericuhan antara 15 WNA Cina, prajurit TNI dan warga sipil pecah di kawasan Tambang Emas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Insiden terjadi pada Minggu 14 Desember 2025 sekitar pukul 15:40 waktu Indonesia Barat. Direktur Utama PT SRM versi lama Li Changjin menceritakan, insiden bermula saat staf teknis PT SRM berkewarganegaraan Cina mengoperasikan drone di area tambang. 15 WNA Cina itu merupakan staf teknis yang dipekerjakan secara resmi di lokasi tambang. Li menegaskan, penerbangan drone dilakukan di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT SRM dan bukan kawasan terlarang. Drone dan telepon seluler milik staf teknis mereka sempat disita. Li mengatakan, rekaman di dalam perangkat turut dihapus sebelum akhirnya dikembalikan. Belasan staf teknis itu merasa ketakutan sebab perlengkapan mereka disita secara tiba-tiba oleh pihak keamanan perusahaan versi baru dan prajurit TNI. Li mengaku tidak mengetahui kepentingan pihak tertentu berada di lokasi tersebut. Direksi PT SRM versi baru menilai aktivitas penerbangan drone dilakukan tanpa izin. Kuasa hukum PT SRM versi baru Muhammad Fazri mengatakan, insiden bermula dari kecurigaan pengamanan internal perusahaan terhadap aktivitas drone di sekitar area operasional tambang. Fazri menyebut upaya persuasif dilakukan namun komunikasi tidak berjalan baik. Kedua pihak disebutnya melakukan komunikasi dengan bahasa Cina dan bahasa Indonesia, lalu terjadi perselisihan. Ia mengatakan, keamanan internal PT SRM baru diserang oleh belasan WNA yang merupakan staf PT SRM lama. Fazri menyampaikan keprihatinannya atas insiden yang berujung kericuhan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan-pimpinan TNI atas ulah WNA tersebut. Melansir Kompas.com, kericuhan yang melibatkan belasan WNA asal Cina, prajurit TNI dan warga sipil itu diduga berawal dari sengketa kepemilikan manajemen perusahaan tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri. Dua pihak disebut mengklaim sebagai pengelola perusahaan tambang tersebut. Manajemen lama PT SRM dipimpin Li Changjin, sementara manajemen baru PT SRM dipimpin Firman sebagai direktur utama. Manajemen baru mengklaim telah mengesahkan direksi melalui rapat umum pemegang saham pada Juli 2025. Atas insiden yang terjadi, PT SRM versi baru telah membuat pengaduan ke Polda Kalimantan Barat terkait dugaan penyerangan dan perusakan. Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Bayu Suseno mengatakan belum menerima laporan detail soal pengaduan tersebut. Sementara itu, Kantor Imigrasi Ketapang memastikan telah mengamankan 15 WNA Cina untuk pemeriksaan keimigrasian. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Ketapang Ida Bagus Putu Widya Kusuma mengatakan, pihaknya tengah memeriksa legalitas keberadaan dan aktivitas 15 WNA Cina tersebut. Ida Bagus menyebut, seluruh WNA itu memegang kartu izin tinggal terbatas atau KITAS yang disponsori PT Sultan Rafli Mandiri versi direksi lama. Insiden yang melibatkan prajurit Zonzipur 6 Satya Digdaya dengan 15 WNA di area PT SRM dibenarkan Kodam 12 Tanjung Pura. Para prajurit itu disebut tengah melaksanakan latihan dasar satuan saat insiden terjadi. Kepala Penerangan Kodam 12 Tanjung Pura Kolonel Infanteri Yusuf Dodi Sandra mengatakan, laporan awal diterima dari pengamanan PT SRM terkait aktivitas drone tak dikenal di sekitar area latihan. 4 prajurit dilaporkan mendatangi lokasi dan menemukan 4 WNA tengah mengoperasikan drone tersebut. Tak lama kemudian, datang WNA lain sehingga total berjumlah 15 orang. Yusuf mengatakan, saat proses klarifikasi, terjadi penyerangan terhadap prajurit TNI
yang diduga menggunakan senjata tajam, airsoft gun, dan alat setrum. Prajurit lalu menghindari konfrontasi lanjutan dan melaporkan kejadian ke komando. Insiden yang terjadi membuat satu unit mobil operasional Toyota Hilux dan satu sepeda motor karyawan PT SRM dilaporkan rusak. Kodam menyatakan masih melakukan penyelidikan untuk mendalami kronologi, motif penyerangan, dan tujuan penerbangan drone. Kericuhan yang terjadi di tambang emas Ketapang bukan semata konflik antara WNA Cina dan prajurit TNI. Sengketa legitimasi kepengurusan PT SRM disebut-sebut menjadi akar masalah yang terjadi. Konflik internal perusahaan menciptakan situasi abu-abu soal otoritas pengelolaan, izin aktivitas dan pengamanan lokasi, miskomunikasi lintas bahasa, sensitivitas keamanan dan keterlibatan aparat negara menambah panas konflik tersebut. Diperlukan penegasan keabsahan direksi PT SRM, penegakan hukum yang transparan dan koordinasi tegas antar instansi agar konflik bisnis tidak berujung pada kekerasan dan gangguan kedaulatan negara. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.